Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvandia. Saya dari tim Enterprise Arsitektur. Saya dari namanya untuk tim Nakama. Di sini saya akan membawakan Tech Talk dengan materi kenalan IE, Enterprise Arsitektur. Oke, mungkin untuk sahabat Besi semua, ketika pertama kali mendengar Enterprise Arsitektur ya, atau IE, itu yang kebayangkan arsitekturnya. Arsitektur tuh kalau bisa kita analogikan, mungkin dia yang kebayang langsung, oh arsitektur bangunan nih, atau arsitektur rumah gitu. Secara konsep itu sama gitu. Kita bisa menganalogikan enterprise arsitektur itu seperti arsitektur bangunan atau arsitektur rumah gitu. Mungkin lebih tepatnya bangunan. Kalau rumah mungkin agak terlalu sederhana gitu. Jadi gini, kalau kita coba analogikan. Jadi untuk arsitektur enterprise itu kita ngelihat dari bangunan. Kalau di bangunan itu kan ada denahnya ya, ada denahnya, kemudian nanti dari gambar denah itu tuh ada tata letak apa namanya kursinya, terus ada lampunya. Nah itu kan berarti ada elemen tata letak furniture. Kemudian dari bangunan itu juga kita biasanya ada, kalau untuk bangunan yang besar-besar itu biasanya ada instalasi airnya seperti itu kan. Jadi ada blueprint bangunan di denahnya, ada blueprint bangunan untuk instalasi airnya, kemudian ada terkait dengan instalasi listriknya. Jadi kalau di sipil atau di arsitek mungkin beda-beda dokumen ya, ada dokumen yang cuma bangunannya saja, denahnya, kemudian ada yang airnya terkait dengan plumbing, kemudian pemasangan instalasi listrik, kemudian tata letak dari furniturnya seperti itu. Berarti kan seperti itu di bangunan itu ada berbagai denahnya kan. Ada listrik, ada air, ada furnitur, juga ada ruangan. Nah, itu sama halnya bisa kita lihat di arsitektur enterprise itu sendiri. Jadi jika kita melihat enterprise arsitektur, itu mungkin sudut pandangnya berbeda. Kalau misalnya tadi di bangunan itu adalah ada air, ada listrik, kemudian ada denah ruangannya. Nah, kalau di enterprise itu sudut pandangnya jadi ada bisnis, ada teknologi, ada aplikasi, ada data. Nah, tapi apa ya? Kita melihatnya itu point of view-nya bisa sama gitu. Kalau di bangunan itu ada blueprint-nya tentang denah, tentang air, tentang listrik. Kalau di enterprise arsitektur, blueprint dari perusahaan itu bisa kita lihat dari sudut pandang bisnis, teknologi, aplikasi, dan data seperti itu. Nah, ini seperti yang tadi saya analogikan di awal. Kalau untuk bangunan, kalau rumahnya sederhana misalnya, rumahnya cuma satu lantai, eh, apa ya, kepentingan untuk ada blueprint secara lengkap itu tidak begitu perlu gitu loh. Tapi kalau rumahnya udah bukan rumah, mungkin udah mall atau bangunan cakar langit, itu kan berarti kebutuhan blueprint akan bangunan itu menjadi penting. Nah, di perusahaan sama halnya seperti itu gitu. Kalau untuk apa namanya perusahaannya misalnya atau masih startup gitu, mungkin sumber daya manusianya sedikit. Kemudian struktur organisasinya relatif simpel gitu. Kemudian proses bisnisnya atau pengelolaannya relatif lebih mudah gitu kan. Terus nanti kemudian proyek yang dihandle lebih sedikit dan kompleksitasnya jadi lebih sedikit. Berbeda untuk perusahaan yang besar. Misalnya kita analogikan sekelas UI gitu. Sumber daya manusianya banyak, karyawannya juga banyak, terus strukturnya sangat kompleks dari bagian rektor, kemudian ke bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, yang di dalamnya masih ada unit-unit tersendiri. Kemudian masih ada pengelolaan di fakultas. Kemudian proses bisnisnya juga pasti juga sangat banyak gitu loh. Kemudian terdapat berbagai risiko yang lebih besar daripada perusahaan yang kecil gitu atau startup gitu. Kemudian ada implementasi teknologi yang sangat besar. Tentu saja semakin besarnya perusahaan, semakin besarnya skala perusahaan,
implementasi IT-nya juga akan mengikuti untuk meningkat seperti itu. Jadi semakin besar perusahaan itu kompleksitasnya semakin tinggi tuh, hal yang diurus, hal yang dilakukan itu semakin banyak gitu. Jadi perlu nih adanya BIN, cetak biru gitu loh, terkait dengan dari perusahaan itu sendiri seperti itu. Nah, jadi lanjut ke yang tadi, untuk permasalahan di organisasi-organisasi yang besar itu contohnya adalah tumbuhnya organisasi. Jadi semakin meningkatnya organisasi, pengelolaannya juga menjadi lebih kompleks. Kemudian tingkat pegawai rotasi yang tinggi gitu. Mungkin kita pernah mengalami di BSI di tahun-tahun sebelumnya itu turnover-nya sangat tinggi, terkait dengan SPK yang masuk itu bisa dulu sempat ada yang per 6 bulan kan, terus sudah keluar gitu. Nah, hal itu kan memerlukan kalau ada orang baru masuk kan berarti perlu untuk orang baru itu mengetahui bagaimana pekerjaan yang dilakukan kan. Nah, kalau misalnya itu tidak terdokumentasi dengan baik, berarti itu menjadi masalah gitu. Kemudian SBC terpecah-pecah gitu. Bisa jadi probisnya itu banyak terpecah-pecah dan itu nggak sinkron gitu loh. Kemudian data organisasinya tidak terpadu, tidak akurat, dan tidak integritas dan sulit diakses. Berarti gini, banyak aplikasi, banyak unit, datanya sendiri-sendiri, sampai mungkin di titik kepalanya tuh nggak tahu nih data ini ada di mana, seperti itu. Kemudian redundansi dan tidak standarnya aplikasi menyebabkan tidak efisiennya investasi IT gitu. Kemudian pengadaan infrastruktur IT tidak terkendali dan tidak ada kebutuhan, dan juga sulitnya monitoring pekerjaan KPI. Jadi ini mungkin untuk di BSI sendiri kita mungkin lagi mulai digalakkan ya oleh HC ya, terkait dengan monitoring pekerjaan, bagaimana pekerjaan itu bisa termonitor dan bisa di assessment, dinilai seperti itu. Oke, dari permasalahan tadi, penerapan II itu tuh untuk menanggulangi atau mengatasi permasalahan tersebut. Contohnya mengimprove kolaborasi gitu kan. Kemudian mengurangi resiko teknologi. Jadi investasi teknologi yang bisa jadi itu tidak sesuai itu bisa dikurangi dengan nanti melihat kebutuhan dari perusahaan atau kebutuhan dari unit yang akan menggunakan teknologi tersebut. Terus reduce IT cost, kemudian mengurangi kompleksitas karena nanti akan tergambar tuh probisnya seperti apa, kemudian strukturnya seperti apa. Jadi nanti kita sebagai badan yang menerapkan teknologi kepada unit-unit lain lebih mudah menganalisisnya seperti itu. Kemudian provide a common vision of the organization, kemudian standarisasi proses tentu saja, terus memastikan sistem interoperability, terus build organizational resilience, kemudian memfasilitasi kepatuhan terhadap regulasi. Nah, nanti di AI itu sendiri akan ada komponen yang namanya standar dan regulasi, yang itu jadi proses bisnis yang ada itu dapat merujuk kepada standar atau regulasi tertentu. Kemudian yang paling penting ya, atau yang paling menjadi perhatian adalah menyelaraskan investasi IT atau penerapan IT tersebut dengan bisnis, dengan tujuan bisnis organisasi itu, dengan strategi bisnis. Jadi bisnisnya mau gimana, mau kemana, nanti IT-nya yang mensupport seperti itu. Nah, untuk enterprise arsitektur sendiri itu dibagi menjadi 4 domain di sini. Yang pertama adalah arsitektur bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, dan arsitektur teknologi. Ini seperti analogi di awal tadi ya. Kalau bisnis itu fokus pada probis, proses bisnis dan struktur organisasi, seperti itu. Dan juga ini tujuannya untuk membantu pemahaman hubungan antara tujuan bisnis dan operasional. Kemudian arsitektur aplikasi terkait dengan manajemen dan struktur aplikasi. Di sini juga akan berkenaan dengan datanya. Jadi aplikasinya apa, terus data yang berhubungan dengan aplikasi tersebut apa, seperti itu. Kemudian data juga
Jadi mungkin keterkaitannya akan erat ya nanti antara aplikasi dan data gitu loh. Terus arsitektur teknologi ini mengenai infrastruktur. Jadi infrastruktur dari teknologi di perusahaan itu nanti akan didokumentasikan atau akan termap secara jelas seperti itu. Nah, dari analogi dan pembahasan tadi, jadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa enterprise arsitektur itu adalah cetak biru dari organisasi yang menyelaraskan visi misi organisasi dan proses bisnis dengan teknologi informasi dalam perspektif data, kemudian aplikasi dan juga teknologi infrastrukturnya seperti itu. Jadi untuk alignment. Nah, untuk di enterprise architecture atau IE itu juga terdapat framework gitu kan untuk mempermudah pendokumentasian atau pembuatan IE itu sendiri. Ini beberapa framework yang sebenarnya masih banyak. Ini hanya saya kutip beberapa saja. Jadi ada TOGAF. TOGAF itu The Open Group Architecture Framework gitu. Terus ada Zahman dan ada Gartner seperti itu. Nah, kami sebagai tim IE sendiri menggunakan framework TOGAF sebagai acuan dalam pembuatan IE di BSI gitu. Kenapa kita menggunakan TOGAF? Karena TOGAF itu dia scope dokumentasinya lengkap dan menyeluruh dan dapat mengcapable atau mencakup dari berbagai bentuk organisasi, dan itu juga sesuai dengan organisasi di BSI atau lebih umumnya di UII seperti itu. Dan untuk dokumentasinya juga TOGAF itu lebih banyak tersedia dan lebih jelas seperti itu. Itu kenapa alasan kami dari tim IE menggunakan TOGAF framework. Nah, di TOGAF framework sendiri itu ada namanya ADM, Architecture Development Method. Jadi ini adalah life cycle penerapan IE itu sendiri berdasarkan TOGAF. Jadi tahap pertama adalah preliminary planning, yaitu mengidentifikasi ruang lingkup dan sumber daya yang diperlukan. Jadi ini tahap observasi awal kalau misalnya kita bahasakan secara umum ya, seperti itu. Kemudian setelah itu kita akan melihat arsitektur vision. Kita akan melihat nih perusahaan, visi misi perusahaan, struktur perusahaan secara besar, secara umum itu seperti apa, seperti itu. Kemudian akan dilanjut ke business layer. Business layer ini adalah pemetaan struktur terkait dengan proses bisnis. Kemudian ada information system architecture, ini terkait dengan data, sumber daya, kemudian aplikasi. Nah, di application layer ini sebenarnya kan teknologi arsitektur ini juga terkait dengan infrastruktur gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah opportunities and solution, bagaimana kita mengevaluasi solusi untuk mencapai tujuannya. Kemudian migration planning, bagaimana kita merencanakan implementasi langkah-langkah yang akan kita lakukan seperti itu. Kemudian dari implementasi itu kita akan monitoring gitu loh, mengawasi implementasi prosesnya. Dan di tahap akhir akan dilakukan evaluasi, memantau bagaimana yang sudah diimplementasikan itu bagaimana, dan langkah selanjutnya itu ke depannya seperti apa gitu. Nah, untuk di BSI sendiri atau dari tim IE kami, ini kita menggunakan framework yang IDEA. Jadi sebenarnya ini turunan dari TOGAF framework gitu. IDEA itu adalah framework yang digunakan, yang dibuat oleh Brainmatic berdasarkan dari TOGAF. Jadi sebenarnya baseline-nya itu TOGAF. Jadi kita untuk dokumentasinya itu mengacunya ke TOGAF, dan bentuk framework yang ini adalah bentuk disimplifikasi dari TOGAF. Jadi di sini dipisah antara data arsitektur dan application arsitektur. Dan untuk implementasi, kemudian monitoring, dan juga untuk bagaimana evaluasi itu dijadikan satu bagian 6, arsitektur implementation seperti itu. Jadi secara garis besar dari tim IE sendiri itu menggunakan TOGAF framework. Tapi untuk untuk dokumentasinya levelnya itu kita menggunakan IDE karena beberapa elemen tadi ada yang disingkat dan ada yang lebih diperjelas seperti itu.
dan sesuai dengan kebutuhan dari organisasi sendiri. Nah, ini adalah template atau struktur bentuk EA dari IDE framework gitu. Ada arsitektur vision, ada bisnis arsitektur, ada data arsitektur, ada application arsitektur, teknologi arsitektur, dan ada security arsitektur. Kenapa di sini ada security arsitektur? Karena kita paham akan pentingnya security di sini, dan juga terdapat dedicated team yang bisa yang emang capable untuk membuat baseline terkait dengan arsitektur, sehingga itu kita munculkan sebagai domain tersendiri seperti itu. Nah, untuk toolsnya sendiri, jadi di itu ada banyak tools untuk bisa mendokumentasikan IE itu sendiri. Ada SparkX, ada Abacus, dan ada LearnIX. Untuk di tim IE itu kita menggunakan SparkX karena Spark itu kapabilitas dari kemampuan aplikasi tersebut cukup memenuhi, dan kami bisa mendapatkan license yang untuk education. Jadi kami bisa mencoba terlebih dahulu untuk memaksimalkan kemampuan dari Spark itu. Nanti untuk kedepannya akan kita evaluasi apakah akan kita propose untuk license emang enterprise atau nanti ada solusi lain seperti itu. Untuk saat ini dokumentasi dari IE kita menggunakan Spark. Nah, untuk tantangan implementasi IE sendiri itu ada beberapa poin untuk di sini. Yang pertama adalah kompleksitas organisasi. Tentu saja semakin kompleks organisasi akan semakin banyak yang akan didokumentasikan, dan mungkin akan semakin seperti itu. Kemudian manajemen perubahan. Implementasi IE sendiri akan mengidentifikasi beberapa hal. Salah satunya proses bisnis yang itu bisa jadi akan merubah proses bisnis yang lama. Nah, itu juga akan memancing atau memicu orang-orang yang berada dalam probis itu untuk resisten kalau terjadi perubahan seperti itu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk bisa menghadapi tantangan itu gitu. Kemudian ada manajemen data terkait dengan struktur data dan quality of data. Kemudian ada kepemimpinan dan governance itu. Jadi untuk penerapan IE sendiri itu sangat bergantung pada bagaimana nanti support dari pimpinan ya, atau dari kepala gitu, terkait jika nanti mungkin kalau memang kepala atau pimpinannya dari suatu organisasi tersebut sudah aware dan sudah peduli, atau emang ada tujuan semangat yang jelas untuk mendokumentasikan itu, mungkin penerapannya itu akan lebih mudah seperti itu. Kemudian tantangan yang terakhir adalah terkait dengan pemeliharaan atau maintenance. Jadi nanti mungkin ada di titik ketika IE yang sekarang dibangun itu sudah lengkap gitu. Tapi kalau misalnya itu nanti tidak ada pemeliharaan atau tidak ada update terkait dengan proses bisnis, terkait dengan data atau aplikasi, maka sama saja dokumentasi dari IE itu juga tidak akan up to date atau tidak akan bisa digunakan karena sudah usang. Jadi mungkin yang masih menjadi prioritas kami adalah bagaimana nanti strategi untuk melakukan maintenance terkait dengan perubahan-perubahan yang ada seperti itu. Nah, untuk pendekatan yang dilakukan di Badan Sistem Informasi sendiri adalah untuk arsitektur bisnis. Itu kita akan menganalisis nih pekerjaan yang dilakukan itu apa, kemudian akan mendokumentasikan proses bisnisnya. Untuk data adalah dokumentasi database, kemudian untuk aplikasi adalah dokumentasi proses bisnis aplikasinya, dan untuk teknologi adalah dokumentasi infrastruktur teknologi. Untuk bisnis sendiri, mengapa kita mengambil pendekatan seperti ini? Karena kita mau melihat dulu nih yang dilakukan masing-masing bidang itu seperti apa gitu kan, kemudian kita dokumentasikan dan kita analisis wewenang dan tanggung jawabnya. Sebenarnya kan dokumen WTS itu sudah ada, dari tiap-tiap bidang tuh ada wewenangnya dan tanggung jawabnya apa, tetapi dari proses yang telah kami lalui itu biasanya WT-nya itu tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan, atau
tidak sinkron gitu. Makanya untuk hal itu kita mengambil pendekatan, kita lihat dulu nih yang dilakukan apa, kita analisis, dan nanti kita akan align dengan WT gitu. Apakah emang itu masuk ke WT yang mana, atau memang nanti ada perubahan wewenang terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang sebenarnya itu dilakukan tapi masuk WT gitu. Untuk database ini kita akan mulai menggalakkan dengan dokumentasi database, nanti mungkin terkait dengan sampai ke tabelnya, dan nanti hubungan database antar aplikasi yang berhubungan seperti itu. Untuk aplikasi, penekanan adalah proses bisnis dari aplikasi, terutama untuk aplikasi-aplikasi yang belum ada probisnya, maksudnya yang sebelumnya sudah ada, itu beberapa aplikasi belum ada probisnya seperti itu. Kemudian teknologi ini mungkin akan berhubungan dari tim dari operasi, dari bidang operasi terkait dengan infrastruktur teknologinya. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya saya akan menampilkan progres dari tim IE ini terkait dengan apa saja yang sudah kami lakukan dan bagaimana bentuknya. Itu akan menggunakan Spark nanti. Coba saya share screen terlebih dahulu. Oke, apakah sudah? Oh ya. Nah, di sini adalah bentuk dari aplikasi Spark itu sendiri. Jadi ini adalah template dari penggunaan enterprise arsitekturnya. Jadi di sini ada arsitektur vision, ada business arsitektur, data arsitektur, application arsitektur, dan juga teknologi arsitektur. Terus juga ada tambahan terkait dengan security arsitektur gitu. Jadi di sini ada bagian-bagian ya. Yang ini nanti ada porsi, ada fungsinya masing-masing gitu. Misalnya kalau untuk arsitektur prinsipal itu terkait dengan prinsip-prinsip, dia kayak prinsip dari EA itu gimana sih gitu kan, flexibility, adaptive, futuristic modern, realistic, standardization. Ini kita mengacu kepada TUGAF nantinya. Kemudian arsitektur goal, tujuan dari EA itu sendiri itu seperti apa. Kemudian ada vision, mission, and strategic planning. Jadi kalau di sini adalah visi misi dari UII gitu. Nah, nanti di sini kami masih berada di tahap visi misi dari UI. Untuk selanjutnya akan sampai didefinisikan bagaimana turunannya sampai ke unit-unit seperti itu. Untuk saat ini masih sampai di visi misi di UI. Kemudian ada value chain diagram, ini terkait dengan bagaimana value chain dari UI sendiri. Jadi kalau dari UI sendiri kan yang utama adalah pengembangan bidang akademik riset, terus pengolahan SDM dan pengembangan karir, terus pengolahan bidang kemahasiswaan, dan pengolahan bidang kewirausahaan. Nah, untuk pelayanan kesekretariatan, kemudian pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan teknologi, dan pengawasan sistem penjaminan mutu, itu supporting dari bisnis utama yang ada di atas. Dan ini Mercy of God ini adalah standar mutu yang digunakan di BPM. Nah, ini akan kepada tujuan yang sama, yaitu terwujudnya Universitas Islam sebagai rahmatan lil alamin. Seperti itu untuk value chain diagram dari UII. Kemudian ada BMC, Business Model Canvas. Ini terkait dengan bagaimana UII itu sendiri terkait dengan key partnernya siapa, value-nya apa, customer relationship-nya bagaimana, customer segment-nya apa saja. Untuk ini mungkin nanti belum selesai untuk yang kami kerjakan, karena nanti beberapa bagian masih akan kami evaluasi lagi. Untuk progresnya seperti ini untuk sampai saat ini. Kemudian ada bagian lagi yang isinya organization decomposition diagram. Kalau di sini adalah struktur organisasi dari UI itu sendiri seperti itu. Dan ini nanti akan bisa turun ke unit di bawahnya. Untuk penjelasan di unitnya nanti beda bagian, yaitu ada di bisnis arsitektur. Jadi bisnis arsitektur ini ada organization role diagram,
Di sini ada standar dan regulasi, nanti akan didokumentasikan bagaimana standar dan regulasi dari UII itu sendiri dan diturunkan sampai ke tingkat unit seperti itu. Kemudian ada bisnis proses diagram, ini terkait dengan proses bisnis, ada KPI, terus ada diagram, kemudian ada matriks-matriks, ini keterhubungan antara misalnya dari bisnis proses diagram ke KPI diagram itu bagaimana hubungannya, nanti seperti itu akan didokumentasikan. Untuk contoh, kita akan ambil contoh bisnis proses diagram. Jadi ini adalah bisnis proses level 0 dari Universitas Islam Indonesia. Jadi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada proses bisnis utama dan proses bisnis pendukung. Kalau proses bisnis utama itu adalah dia yang memberikan value keluar gitu. Contohnya adalah pengelolaan akademik, pengelolaan kemitraan bidang 2, pengelolaan kewirausahaan, kemudian ada pengelolaan kemahasiswaan, keagamaan dan alumni, dan pengelolaan fakultas. Kenapa di sini pendukungnya ada Badan Sistem Informasi? Karena emang posisi di sini Badan Sistem Informasi adalah sebagai supporting untuk proses bisnis utama di UII, seperti itu. Di sini ada bidang SDM, kesekretariatan, terus pengelolaan perancangan dan pengembangan gagasan, kemudian ada pengawalan sistem penjaminan mutu. Jadi untuk yang bagian bawah ini adalah secara probis ya, itu adalah mensupport mendukung dari proses bisnis utama yang di universitas seperti itu. Untuk yang di Badan Sistem Informasi ini sudah kami isi beberapa. Jadi di sini kita bagi menjadi dua juga, ada utama dan pendukung. Utama adalah yang memberi value keluar gitu. Jadi adalah pengembangan produk, terus operasi dan juga IT support. Dan untuk pendukung ada perencanaan dan juga AMP, karena ini mendukung pengembangan, mendukung di operasi juga, dan mendukung support seperti itu. Mungkin di sini harusnya akan dilengkapi dengan keterhubungan antar garis seperti itu. Kalau di pengembangan nanti kita ambil contoh untuk di pengembangan aplikasi. Nah ini nanti ada multidimensinya, jadi terkait dengan ini adalah probis dari pengembangan aplikasi. Dari FS, misalnya ini untuk pengembangan di pengembangan ya, di tahap pengembangan. Ada menerima FS, ada merencanakan pengembangan planning, ada melaporkan secara tingkat terkait progres, dan ini nanti ada keterhubungan dengan datanya data FSD, data projector, dan ada keterhubungan dengan aplikasinya. Di sini aplikasinya adalah project management, dan juga ada keterhubungan dengan standar regulasinya. Di sini ini asumsi, ini masih contoh kemarin. Ada PMBOK, Project Management Body of Knowledge, sama Scrum seperti itu. Jadi di sini nanti untuk yang kemungkinan seperti programnya, dia mendukung program apa sih dari probis ini seperti itu. Kemudian dari probis ini itu resikonya apa yang bisa terjadi gitu, dan juga bagaimana KPI-nya, keberhasilan dari probis ini seperti apa gitu. Nanti kalau misalnya ada hubungannya bisa didokumentasikan. Kemudian terkait dengan di sisi data. Kalau di sisi data nanti ada struktur datanya seperti apa. Di sini ada data model diagram sama data relationship diagram. Seperti itu. Kalau untuk data diagram sampai saat ini kita masih mendokumentasikan database-nya. Nanti akan kita dokumentasikan keterhubungan antara data-data juga. Kemudian ada application architecture. Di sini poinnya adalah di use case diagram. Jadi di sini terdokumentasi aplikasi ini miliknya siapa, kemudian bagaimana use case dari aplikasi itu. Contohnya di sini ada di BPM itu ada UI AMI, UI Monef, UI Pengaturan, dan UI Survei seperti itu. Dan contohnya misalnya di admisi itu nanti ada yang dimiliki oleh SP, nanti akan bisa kita breakdown jadi ada PMB, ada MBKM, ada internasional seperti itu. Jadi mapping aplikasi dan kepemilikannya dari tiap-tiap unit itu ada di sini seperti itu. Misalnya belum ini ada dokumentasi use case-nya. Nanti ada di level akhirnya nanti bentuknya dokumentasi use case seperti itu. Ada juga terkait dengan dokumentasi dari proses aplikasinya.
Ini untuk level 0-nya kayak yang di bisnis, tapi nanti di dalamnya akan berbeda karena ini adalah probis dari sisi aplikasi. Kemudian di bagian lainnya ada terkait dengan teknologi arsitektur. Teknologi ini terkait dengan infrastruktur. Di sini ada technical reference model diagram. Di sini akan didefinisikan bagaimana software engineering service-nya, data management service-nya, security-nya, operating system service-nya, kemudian network service-nya nanti akan diisi di dalam bagian ini seperti itu. Untuk saat ini kami dari tim IE belum sampai mendokumentasikan bagian ini. Ada servernya, ada storage-nya, kemudian ada network device-nya, seperti itu. Kemudian untuk di security nanti ada service catalog, ada security classification, ada standar policy yang diacu khusus untuk security diri, dan ada dari risk classification. Mungkin seperti itu penjelasan dari kami, dari tim IE terkait dengan pengenalan enterprise arsitektur. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.